Trump membongkar kebohongan besar terkait Piala Dunia setelah media mencoba mengangkat isu-isu palsu terhadap pemerintah Amerika. Pada hari Rabu 10 Juni 2026, media merasa tidak puas dengan langkah-langkah tegas yang diterapkan Trump pada masa Piala Dunia ini, agar tidak memberi kelonggaran untuk menerobos perbatasan, mengabaikan sanksi, mengelabui pemeriksaan, dan mengabaikan kesehatan masyarakat, dan masih menyalahkan Presiden Amerika. Ketika model miliaran dolar FIFA mulai gagal, yang muncul sekarang adalah persaingan yang lebih besar dari sekedar sepak bola. Di satu sisi, ada elit olahraga global yang menjanjikan pesta, uang, dan tribun yang penuh. Di sisi lain, pemerintah yang tidak mau menyerahkan perbatasan Amerika Serikat ke tangan Kartola, rezim Oksio, konsultan internasional atau aktivis media. Financial Times mencatat sekitar 180.000 tiket di pasar penjualan kembali. Kota Kansas City melihat FIFA membatalkan 75 reservasi kamar. Iran kehilangan alokasi tiket normalnya dan Washington memperketat peringatan kesehatan terhadap Ebola sebelum pembukaan turnamen. Apa yang sedang coba disembunyikan oleh media? Mengapa mereka ingin menyalahkan Trump atas kesalahan FIFA? Bagaimana keamanan nasional berubah menjadi serangan politik? Saya akan segera memberitahu Anda semuanya. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Financial Times melaporkan sekitar 180.000 tiket di platform penjualan kembali menjelang Piala Dunia dengan konsentrasi besar pada fase grup dan penurunan harga jual kembali rata-rata dibandingkan bulan sebelumnya. Pandangan dari para Demokrat terlalu sederhana. Jika ada kursi yang tersisa, maka yang disalahkan adalah Trump. Namun, data tersebut menunjukkan ke arah lain. Masalahnya terletak pada harga yang tinggi, pajak yang berat, ekspektasi yang berlebihan, dan turnamen yang dijual sebagai tambang emas sebelum para penggemar sejati benar-benar mau membayar untuk menonton. Penyelidikan yang dibuka di New York dan New Jersey memperkuat sisi cerita ini. Kejaksaan memanggil FIFA pada 27 Mei 2026 untuk menjelaskan praktik penjualan tiket Piala Dunia. Penyelidikan ini menyoroti laporan dari para penggemar yang diduga membeli tempat duduk tanpa menerima apa yang mereka harapkan, selain dugaan harga yang sengaja dinaikkan dan komunikasi yang membingungkan. Fakta ini menempatkan FIFA pada posisi untuk memberikan penjelasan. Kansas City adalah gambaran paling jelas dari janji yang dilanggar ini. KSHB melaporkan bahwa FIFA telah memesan 5.000 kamar per malam pada hari-hari puncak turnamen. Dan kemudian mereka membatalkan 75% dari reservasi tersebut. Masih di bulan Februari, tanpa membayar denda sesuai dengan kontrak. Hotel-hotel lokal mengharapkan gelombang wisatawan, tarif harian naik, kota bersiap untuk keramaian besar. Tetapi reservasi tidak datang sesuai dengan laju yang dijanjikan. Garis depan kedua ada pada visa dan penyaringan. Kasus wasit Somalia, Omar Artan, digunakan sebagai simbol penentangan terhadap pemerintahan Trump setelah ia ditolak masuk saat mencoba masuk ke Amerika Serikat. Namun, kredensial olahraga tidak bisa menggantikan keamanan. Visa, undangan, dan seragam tidak menghilangkan pemeriksaan. Andrew Giuliani yang memimpin Satuan Tugas Piala Dunia di Amerika Serikat membela keputusan tersebut, mengatakan bahwa ada alasan keamanan dan pemerintah perlu mencegah orang-orang dengan niat buruk menggunakan turnamen sebagai kedok untuk masuk ke wilayah Amerika. Aturannya sederhana. Perbatasan Amerika adalah milik Amerika Serikat, bukan FIFA. Pemerintah tuan rumah memiliki kewajiban untuk memutuskan siapa yang boleh masuk, siapa yang harus menjalani pemeriksaan, siapa yang perlu diinterogasi, dan siapa yang tidak diberikan izin. Hal ini berlaku untuk turis, pejabat, wasit, anggota staf pelatih, jurnalis, pegawai konfederasi, dan pejabat asing. Ketika pihak kiri menyebut hal ini sebagai otoritarianisme, mereka menunjukkan logika mereka sendiri. Bagi mereka, acara global lebih penting daripada kedaulatan nasional. Bagi Trump, kedaulatan lebih penting daripada pertunjukan. Kasus Iran membuat perselisihan ini semakin jelas. Federasi Iran mengatakan kepada Reuters bahwa jatah tiket untuk para pendukungnya telah ditarik beberapa hari sebelum pembukaan Piala Dunia. Biasanya, setiap federasi peserta menerima jatah 8% tiket untuk setiap pertandingan mereka, untuk didistribusikan kepada para pendukung mereka sendiri. FIFA mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan Federasi Iran untuk mencari solusi yang sesuai.
Namun, detail politiknya tidak bisa diabaikan. Iran hidup di bawah sanksi, memiliki hubungan yang bermusuhan dengan Washington, dan membawa ketegangan langsung dengan Amerika Serikat. Jadi, tidak bisa memperlakukan kasus ini seolah-olah hanya tentang sepak bola, bendera, dan tribun penonton. Trump tidak melarang olahraga. Para pemain Iran telah menerima visa yang diperlukan untuk bertanding menurut informasi yang dikutip oleh Reuters. Perbedaannya terlihat antara para atlet di lapangan dan struktur politik di sekitar delegasi. Satu hal adalah memastikan pertandingan tetap berlangsung. Hal lain adalah membiarkan pejabat, pegawai, atau operator yang terkait dengan rezim lawan menggunakan Piala Dunia untuk berkeliling, mengatur kehadiran, mengatur tiket, dan melakukan tekanan di wilayah Amerika. Olahraga bisa masuk. Risiko politik tidak mendapat izin bebas. Front ketiga adalah kesehatan. Reuters melaporkan bahwa pemerintahan Trump meminta negara-negara Eropa untuk mengikuti Washington dan menerapkan pembatasan perjalanan terkait wabah Ebola di wilayah Afrika Tengah. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat sudah melarang masuknya warga non-AS yang pernah berada di Republik Demokratik Kongo, Uganda, atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya. Sementara warga Amerika dalam kondisi tersebut harus melewati bandara-bandara tertentu untuk pemeriksaan. Marco Rubio menegaskan bahwa Ebola tidak boleh masuk ke Amerika Serikat. Dan Departemen Luar Negeri mengutamakan perlindungan kesehatan rakyat Amerika sebagai prioritas. Kaum kiri menyebutnya sebagai kepanikan, tapi pemerintah yang serius menyebutnya sebagai pencegahan. Piala Dunia mendatangkan jutaan pengunjung, supporter, atlet, jurnalis, penyedia layanan, dan pejabat yang lalu lalang di bandara, stadion, hotel, dan kota-kota. Menunggu krisis kesehatan muncul di dalam wilayah Amerika, baru kemudian bertindak adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Trump bertindak lebih dulu, menekan sekutu, menuntut Uni Eropa, dan menegaskan agar masalah itu dikendalikan sejak dari sumbernya. Inilah logika yang tidak mau diakui oleh media. Perbatasan yang kuat juga melindungi kesehatan masyarakat. Pemerintah Amerika sendiri melaporkan bahwa mereka telah mengirimkan 150 ton perlengkapan medis dan menjanjikan lebih dari 200 juta dolar untuk penanganan Ebola. Artinya, bukan hanya soal pembatasan. Bedanya, Trump tidak menerima aturan birokrasi global ketika itu menempatkan warga Amerika di posisi kedua. Organisasi Kesehatan Dunia bisa saja mendukung jalan yang berbeda. Uni Eropa mungkin ragu-ragu. Tapi Washington memutuskan bahwa Piala Dunia tidak akan dijadikan sebagai ajang untung-untungan. Pemeriksaan kesehatan. Gianni Infantino juga ikut terlibat di tengah badai ini. Presiden FIFA itu mendekati Trump, menjalin hubungan dengan Gedung Putih dan menjanjikan Piala Dunia yang bersejarah. FIFA bertanggung jawab atas harga, operasional, pemesanan hotel, dan komunikasi dengan para penggemar. Federasi bertanggung jawab atas delegasi mereka masing-masing. Rezim yang dikenai sanksi bertanggung jawab atas hubungan bermusuhan mereka sendiri dengan Washington. Uni Eropa bertanggung jawab atas keraguannya dalam menghadapi pembatasan kesehatan yang lebih ketat. Dan pemerintah Amerika bertanggung jawab untuk melindungi perbatasan Amerika Serikat, bahkan di tengah teriakan media. Bola akan bergulir di bawah pengawasan yang lebih ketat, dan itu mengganggu banyak orang. Mengganggu mereka yang ingin menggunakan Piala Dunia sebagai ajang untuk menentang Trump. Mengganggu mereka yang ingin menganggap sanksi sebagai hal sepele. Mengganggu mereka yang berpikir bahwa perbatasan Amerika harus meminta izin kepada FIFA. Tapi bagi jutaan orang Amerika, keputusannya sederhana. Piala Dunia disambut baik, supporter yang jujur disambut baik, atlet disambut baik. Yang tidak boleh masuk tanpa pengawasan adalah risiko yang menyamar sebagai tontonan. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, silahkan lihat komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.